Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kita sudah membahas beberapa kali mengenai Kawasaki ZX25R. Dan kali ini kita berkesempatan buat berinteraksi lagi lebih lama dengan motor yang berwarna hijau ini. Kali ini kita akan mencoba bagaimana sih kalau dia dipakai harian. Karena walaupun ini adalah sebuah produk yang berperforma tinggi, tapi kesempatan untuk dipakai oleh usernya untuk berkendara sehari-hari itu cukup tinggi. Ya, walaupun ada yang pakai cuman buat San Mori aja deh, atau buat sekali-sekali dipakai karena sudah punya mobil atau punya motor harian, tetapi dia ternyata cukup enak buat dipakai harian. Tapi memang karakternya kita harus tahu. Seperti apa karakter dia buat harian, kita akan bahas bareng di video ini. Kita akan muter-muter sekeliling Jakarta, mungkin sedikit ke arah BSD, Serpong, dan kita pengen tahu bagaimana kalau dia macet, bagaimana panas mesinnya, bagaimana suspensinya kalau dipakai pelan, bagaimana konsumsi bahan bakar, dan mungkin akselerasi sampai 0-100 km per jam nanti kita akan bahas pada motor yang dijual di Jakarta dengan harga 112 juta rupiah ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas dari A sampai Z. Oke? Tersedia dua varian Ninja ZX25R. Varian standar punya bandrol 96 juta dan varian ABS SE 112,9 juta rupiah. Apa saja fitur dan spesifikasi lengkapnya sudah kami ulas di video impresi pertama, juga pada video saat mencobanya di sirkuit Sentul. Sedikit menyegarkan ingatan, Ninja ini punya mesin dan sasis baru dengan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Suara ZX25R memang satu-satunya di kelasnya. Tenaga 51 PS atau 49,3 daya kuda jelas paling tinggi dari semua motor 250 cc di tanah air saat ini. Raihan tenaga maksimum pada 15.500 rpm dan masih bisa teriak sampai 18.000 rpm membuat suaranya melengking tajam. Kita juga akan lebih banyak mendengar suara di video ini sampai kami gas nanti di jalan raya. Fitur rem air memang terbukti membantu mengayuh tenaga sekaligus membuat fairingnya lebih gemuk di depan, sementara tangki 15 liter tetap meramping di belakang khas motorsport masa kini. Mesin dilengkapi dua riding mode dan traction control, sedangkan transmisinya selain memiliki slipper clutch, juga tertanam fitur elektronik Kawasaki Quick Shifter yang bekerja di atas 2.500 rpm. Suspensi mumpuni dilayani shockbreaker upside down tipe separate function Big Fork berukuran 37 mm di depan, sedangkan di belakang ada shockbreaker tiduran tipe horizontal backlink yang mirip dengan moge Kawasaki seperti ZX10R. Ban juga kekar dengan ukuran 110 profil 70 ring 17 di depan dan 150 profil 60 ring 17 di belakang. Sementara remnya single disc brake 310 mm semi floating di depan, diapit kaliper radial mount monoblok 4 piston. Khusus varian ini sudah pakai ABS. Fitur ABS dan quick shifter jadi pembeda utama dengan varian standar. Tentu juga dengan beberapa pembeda tampilan seperti smoke windshield, single seat cover, frame slider, dan stiker pada peleknya. Ya, sebelum kita riding, kita mau mengingatkan lagi mengenai posisi berkendara dari ZX25R ini. Buat saya yang tingginya 185 cm, kalau duduk di ZX25 ini, harus diakui memang dia masih mengingatkan kita sama Ninja 250 karena posturnya dia tidak terlalu jauh. Jadi duduknya pun tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek juga. Jadi naiknya juga biasa saja. Kaki saya cukup menekuk dan posisi ridingnya tidak terlalu menunduk ya menurut saya. Dan dia footstepnya ada di bawah kita persis. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu racing banget, karena kalau pengen racing banget ya sebenarnya dengan mudahnya sih Anda tinggal ganti footstep yang agak mundur ke belakang. Terus kita akan coba buat bagaimana kalau Anda tidak setinggi saya
saya akan manggil videografer Autorider Rehan buat nyobain Ninja ZX25R ini. Karena Rehan ini tingginya rata-rata deh ya 165 bro. Jadi kalau Anda 165, Anda bisa lihat Rehan seperti apa duduk di Ninja ZX25 ini. Kakinya sih lurus ke bawah, balet dikit ya Han ya. Nggak terlalu balet, jadi napak sempurna sih enggak, tapi dua kaki bisa napak ke tanah. Tapi kalau turun satu kaki aja napak sempurna, agak miring dikit sih. Oke lah, jadi handlingnya buat macet-macet juga masih enak sebenarnya Han ya. Gimana? Nggak penasaran kan? Sekarang kita coba riding. Dengan posisi riding itu, Ninja ZX25R ini ternyata cukup ramah buat riding di dalam kota. Posisinya memang cukup membungkuk, namun footstep ada di bawah jok persis membuat postur berkendara tidak terlalu racing. Kalau di track memang perlu penyesuaian, enaknya lebih mundur dan lebih tinggi, bisa buat tuck in. Tapi buat harian, posisi standar ini masih nyaman. Buat saya yang 185 cm, posisi ini enak. Tinggi joknya 785 bahkan kalau postur Anda 165 cm pun, kami yakin masih bisa nyaman dengan ZX25R ini. Bobotnya 182 kg, memang secara angka cukup jauh di atas rata-rata motor sport 250cc 2 silinder, namun ternyata buat riding harian ZX25R ini terasa sangat ringan. Sepertinya Kawasaki sukses merancang titik gravitasinya serendah mungkin sehingga motor ini sangat mudah dikendalikan. Buat macet-macet sekalipun, mudah sekali selap-selip dan melipir di antara mobil. Asal Anda sudah membiasakan diri dengan radius putarnya, maklum pakai shockbreaker upside down dan stangnya underyoke membuat belok nggak terlalu patah. Nah, bicara mengenai kepadatan lalu lintas, bagaimana rasa panas mesinnya kalau dipakai macet-macet? Luar biasa, masih nyaman untuk macet-macet motor ini. Dan kita lihat di sini suhunya tetap di 100 derajat ya. Tadi sempat naik 102, 104, tapi sekarang stabil di 100 derajat, 101. Dan kipasnya sudah mulai nyala. Dia bagian yang paling berasa itu panasnya terasa di bagian paha saya, di bagian sini nih. Itu terasa sekali, tapi nggak sampai naik ke atas. Jadi di bagian depan sini wajar ya untuk sebuah motor seri. Kemarin saya sempat dapat di atas 104 derajat dan motornya masih aman-aman saja. Dia semua petunjuknya masih normal-normal. Dan ini padahal saya pakai mode yang F, yang full power. Sebenarnya nggak perlu ya. Nanti kita coba lagi. Kita mau cari jalan yang lebih sepi. Tidak lupa, satu lagi yang akan Anda sering hadapi di tanah air kita adalah speed trap, lubang dalam, dan polisi tidur. Nah, harap ingat, ground clearance motor ini hanya 125 cm. Komponen paling rendah adalah tabung knalpot di fairing bawah. Satu lagi yang harus diperhatikan di Indonesia ini adalah polisi tidur. Karena motor ini agak besar knalpotnya, terutama di bagian bawah. Jadi Anda harus agak pelan-pelan kalau mau lewat polisi tidur. Dia ground clearance-nya tidak terlalu tinggi. Apalagi kalau Anda melibasnya sambil boncengan dan agak kencang. Nah, itu hati-hati. Kecuali ya mungkin Anda sudah ganti knalpot yang lebih tipis sehingga ground clearance-nya agak naik. Jadi ingat zamannya knalpot Telo ala Ninja 2 tak ya, yang gemung di bawah itu loh. Harap ingat, jadi kalau ketemu polisi tidur lebih baik Anda mengerem saja. Nah, sekarang waktunya kita cari jalan agak sepi untuk kembali merasakan performanya. Harus diakui respon mesin 4 silinder ini galak di putaran atas. Tenaga dan tarikan terasa banget di sana, jadi terasa agak ngumpulin dulu gitu kalau lalu lintas masih pelan. Ya, hitung-hitung amal memberi sensasi merdunya suara 4 silinder ke pengendara dan pengguna jalan sekitar. Mereka pasti lebih lama menikmati merdunya deruman 4 silinder ZX25R ini ketimbang moge 4 silinder lain yang
sekali gas udah hilang jauh. Tapi begitu ketemu jalan tengah, performa ZX25R ini bisa terkail sempurna. Kami ukur akselerasi 0 sampai 100 km per jam dengan Restogic Performance Box hanya dalam 6,5 detik dengan bobot rider di atas 80 kg. Datanya bisa Anda lihat di tabel berikut ini. Untuk itu, quick shifter sangat membantu. Fitur ini enak banget dipakai baik upshift maupun downshift, termasuk auto blipper saat turun gigi. Wah, sempurna sekali. Bikin makin betah berlama-lama riding hanya untuk mendengar lengkingan suara mesin, perpindahan gigi naik, dan saat downshift ada auto blippernya aktif. Wah, asik banget. Performa itu punya kompromi tersendiri, salah satunya dari konsumsi bahan bakar, karena dia tidak bisa dibilang irit-irit banget ya. Berkendara secara econo ride sekalipun, konsumsi bensin ZX25R ini nyaris sama dengan moge. Kami keliling-keliling dalam kota mencatat 23,4 km per liter ditakar secara full to full. Sementara dengan rute yang sama, dengan kondisi yang sama, kami juga menghidupkan MID-nya dan menunjukkan angka 3,1 liter per 100 km atau sekitar 19,6 km per liter. Soal handling, nggak diragukan lagi. Suspensi superior di kelas 250 cc baik depan maupun belakang. Komposisi pelek depan 3,5 inci dan belakang 4,5 inci lebih lebar dari All New Ninja 250 Fi yang 3 inci di depan dan 4 inci di belakang. Begitu juga ban lebih lebar, di sirkuit saja mantap banget, di jalan raya juga pastinya. Namun kali ini kami coba dengan ban standar Dunlop Sportmax GPR 300, jelas tidak selengket Dunlop Sportmax Alpha 13 SP yang dipakai di sirkuit Sentul, tapi tetap mantap performanya di aspal jalan raya. Bantingan suspensi juga cukup lembut, kompromi yang sangat baik antara kenyamanan dan kestabilan untuk menikung. Ya, dengan segala kelebihan itu memang sebandinglah dengan harganya. Termasuk setelah Anda meminang ZX25R ini, mesti menyiapkan dana sekitar 1,5 juta setiap dia ulang tahun, yaitu buat pajak tahunannya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Datang juga Bawa akhirnya. Ninja ZX25R. Motor yang lagi viral itu ya. Iya. Mana tuh? Mas. Mas. Gimana Mas motornya Mas? Ya, udah ngerasain juga kan sebenarnya. Udah sih. Udah sih. Jadi akselerasi ya. Iya. Namanya motor 4 silinder, mainnya putaran atas. Sejak awal Pak Michael Tanadi bilang di Sentul main di atas 10.000. Ya emang bener sih. Bener. Iya, iya. Kalau di bawah 10.000 ya buat harian sih mungkin 6.000-an cukup lah ya buat main Bisa. ya. Tapi kalau buat agak kenceng emang enak di atas 10.000 sih. Iya, betul. Tarikannya nendang banget di atas ceban, terus quick shift-nya juga lebih halus jauh ya. Iya. Iya. Terus wah enak deh kalau udah di atas ya. Cuman di atas kalau di harian Susah. 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 Treknya pendek Di soalnya. Jakarta paling tinggi gigi 4. Ya. Kemarin nyobain irit tuh ya? Iya, kemarin nyobain lumayan juga sih Mas. Konsumsinya dia dibilang irit banget enggak. Lumayan. Dibilang boros juga enggak terlalu. Lumayan banyak minumnya. Iya. Sebentar, ngomong-ngomong minum, gua ambil minum dulu. Oh iya siap. Nggak diminum sih, nungguin ya? Nunggu Iya, buka Mas. Ya minumnya juga lumayan sih dia ya. Iya. Ya tadi kan datanya udah ada. Sementara kalau buat harian sih kita setel di posisi 2 paling empuk. Lumayan ya. Enak Mas, empuk. Enak, empuk kok, empuk. Ternyata
postur sportnya ternyata belakang nggak terlalu keras, Iya. jadi masih enak. Nggak terlalu bikin capek juga jadinya. Iya. Ya buat jatuh lagi. Maklum haus. Jadi ya buat harian sih motor ini proper banget lah buat Indonesia ya sebenarnya. Karena 250 cc dapat suaranya, buat yang ada di pinggir jalan dia bisa lebih lama denger suaranya. Iya. Karena biasanya kalau motor 4 silinder ya tiba-tiba ada yang narik, lewat. Hilang, Kalau ini agak lama dikit dah lewat. Buat nongkrong juga cakep. Cuma emang kalau mau suara harus ganti knalpot sih mas. Ini nggak terlalu Iya kedengeran. sih. Tapi tadi kan kita kasih pure sound banyak, ya kan? Jadi kalau kemarin banyak melengkingnya, kalau sekarang banyak low growl-nya aja, low growl apa sih? Banyak ya berdamnya, damnya. Ya kalau mau melengking lagi cari knalpot aftermarket sih oke. Tapi ya inget ya bro, DB ya. Inget tuh, karena kita masih di jalan raya. Kalau di Betul. sirkuit sih terserah deh. Serah. Ya kan? Itu aja kali ya. Iya mas. Yang penting kita udah cobain, ternyata motornya Anda udah lihat sendiri tadi seperti apa review kita buat harian. Masih proper, masih enak buat riding harian dan ternyata buat nongkrong juga kece. Jadi buat yang udah dapat, selamat menikmati. Buat yang belum dapat, harap sabar. Tapi motor ini memang worth it lah buat dipakai harian sekalipun. Ya, kita pamit yuk. Pamit. Makasih ya buat yang nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Terima kasih yang sudah like video ini dan bagi-bagi video ini ke teman lain. Main-main juga ke website kami www.autorider.com, juga Instagram kami di @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Dadah.